Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Syifa Yunastiawati, NIM 3200114141, kelas D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database penjualan dalam Microsoft Access yang meliputi tabel, query, relasi, dan form. Pertama-tama, kita harus menyediakan data untuk pembuatan database ini. Di sini saya sudah menyediakan data untuk barang, yaitu terdapat kode barang, nama barang, ID supplier, harga. Dan juga ada untuk tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer. Dan ada untuk tabel supplier yang terdiri dari ID supplier dan nama supplier. Untuk pembuatan tabel transaksi, kita dapat melakukan langsung dengan menggunakan Microsoft Access. Dengan cara, pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Access, kemudian kita pilih blank desktop, lalu untuk file nama kita ubah database penjualan. Kemudian kita pilih untuk tempat menyimpan, lalu kita klik OK, lalu kita pilih Create. Lalu kita dapat mengekspor data yang sudah kita sediakan dari sebelumnya dengan memilih external data, lalu kita pilih bagian di import and link. Kita pilih Excel karena data yang kita buat dari Microsoft Excel. Lalu kita cari file yang sudah kita sediakan. Kita pilih salah satu, lalu kita klik open, klik OK. Lalu jangan lupa checklist bagian first row contents column. Seperti ini. Lalu kita klik next. Kemudian di bagian kode barang, jangan lupa kita untuk memilih data tipenya, yaitu short text, nama barang short text, ID supplier short text, dan untuk harganya kita pilih currency. Kemudian kita klik next, lalu kita pilih untuk bagian choose my own primary key. Di sini saya pilih primary key-nya yaitu kode barang. Lalu kita klik next, kemudian untuk nama kita ubah menjadi tabel barang. Lalu kita klik finish, lalu kita close. Sehingga tampilannya seperti ini. Lalu kita dapat melakukan ulang untuk data yang sudah kita sediakan sebelumnya. Sama caranya, jangan lupa untuk klik OK. Kemudian untuk checklist bagian first row contents column, kemudian kita klik next. Lalu kita pilih untuk bagian ID customer short text, nama customer short text, alamat customer short text, dan telepon customer short text. Lalu klik next. Kemudian pilih bagian choose my own primary key. Untuk primary key-nya kita pilih ID customer. Lalu klik next. Untuk namanya kita ubah menjadi tabel customer. Lalu klik finish. Lalu kita close. Lakukan lagi untuk data yang satunya. Untuk tabel supplier, kita klik open, OK. Kemudian checklist bagian first row contents. Lalu kita klik next. Untuk data tipenya kita memakai short text semua. Kemudian kita klik next. Lalu pilih choose my own primary key untuk ID supplier. Klik next. Untuk namanya tabel supplier. Lalu kita klik finish. Lalu kita klik close. Lalu selanjutnya pembuatan untuk tampilannya yaitu seperti ini, tabel barang, tabel customer, tabel supplier. Untuk yang ini tidak kita gunakan, lalu kita klik close saja. Kemudian untuk membuat tabel transaksi,
kita bisa menggunakan langsung dari Microsoft Access ini. Dengan cara create, kita pilih menu create, kemudian kita pilih tabel di bagian tabel desain. Lalu kita isikan kolom yang kita inginkan untuk tabel transaksi ini. Yang pertama yaitu untuk kode transaksi, lalu ID customer, lalu untuk kode barang, kemudian tanggal transaksi, kemudian kita pilih keterangan, lalu untuk data tipenya kita ini untuk pilih short text, kemudian ID customer short text, dan untuk kode barangnya short text, dan untuk tanggal transaksi kita gunakan date and time. Untuk keterangan, karena mungkin keterangannya bisa panjang, kita pilih untuk long text. Kemudian saya pilih kode transaksi untuk primary key. Kemudian kita save. Untuk namanya kita ubah menjadi tabel transaksi. Lalu kita klik OK. Sehingga tampilannya akan muncul seperti yang ada di sini. Kemudian kita dapat buka tabel transaksi seperti ini, kita bisa isikan untuk kolom-kolomnya sesuai yang kita sediakan. Untuk kode transaksi saya isi untuk ID customer diusahakan sesuai dengan untuk data yang kita sudah sediakan dari sebelumnya. Karena ini akan dapat mempengaruhi untuk dari pembuatan relasi yang akan kita buat nanti. Untuk kode barang juga disesuaikan dengan data yang sudah kita buat. Untuk tanggal kita gunakan juga sesuai dengan pembuatan. Untuk bagian keterangan kita isi untuk cash. Jika sudah selesai, kita untuk tabelnya sudah tersedia untuk kolomnya dari kode transaksi, dari tabel barang sudah tersedia, tabel supplier, tabel customer, dan tabel transaksi. Jika sudah tersedia, kita coba buat untuk query. Query ini bisa digunakan untuk menampilkan data-data apa saja yang akan kita ingin tampilkan di dalam Microsoft Access ini. Dengan cara ke menu bagian Create, kemudian kita pilih Query Design. Di sini kita bisa mengisi pilih tabel yang akan kita gunakan dalam Microsoft Access ini. Kita gunakan untuk semua tabel, lalu kita klik dari yang tabel barang, lalu kita klik Add. Untuk customer,
kita pilih bagian create, lalu kita pilih query design. Lalu untuk kita gunakan yaitu semua tabel, kita pilih tabel barang, lalu kita klik add. Untuk tabel customer kita pilih juga, tabel supplier kita add, tabel transaksi juga kita add. Lalu kita close. Jangan lupa untuk kita isikan fieldnya, kita isi yaitu tabel barang, kemudian kita isi tabel customer, kemudian kita buka untuk tabel supplier, dan yang paling terakhir kita pilih tabel transaksi. Jika sudah sesuai, lalu kita klik di bagian run. Maka jika sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita save. Untuk atas namanya query. Kita klik OK. Jika sudah, kita selanjutnya akan membuat cara membuat form dalam masing-masing tiap tabel ini. Form dapat digunakan untuk menambahkan data secara Jadi selanjutnya kita dapat membuat untuk form. Di sini form digunakan untuk mengisi data dari Microsoft Access secara efisien, tidak secara satu-satu, dengan cara kita pilih ke bagian menu create, kemudian kita pilih menu form, lalu kita klik. Di sini kita bisa pilih button ini, lalu kita klik bagian bawahnya. Lalu di sini kita pilih record operation, lalu kita pilih save, kemudian kita klik next. Untuk namanya kita beri nama save, lalu kita klik next, kemudian kita ini juga kasih nama save juga. Lalu kita klik finish. Sehingga hasil yang ditampilkan akan menjadi seperti ini. Kita dapat menambahkan satu button lagi di bagian sampingnya save. Kita pilih record operation, kita pilih add new record, kemudian namanya add, next, lalu kita pilih add, kemudian kita finish. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita pilih save, kemudian nama kita ubah menjadi from barang. Seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel berikutnya. Kita pilih bagian tabel customer, lalu kita klik create, kemudian kita klik bagian form, seperti ini. Lalu kita pilih bagian button, untuk yang bawah, kita pilih sama seperti record operation, lalu kita klik save, record, kemudian next, lalu kita pilih untuk teksnya kita beri nama save, kemudian next, untuk namanya juga kita ubah menjadi save, lalu kita klik finish, dan kita tambahkan button kembali, di bagian samping save, sama seperti yang pada tabel barang, kita pilih record operation, kita pilih bagian add new record, lalu kita beri nama add, kemudian next, lalu untuk namanya juga kita ubah menjadi add, lalu kita klik finish. Kemudian untuk tabel supplier, sebelum kita melangkah ke tabel supplier, kita dalam tabel customer kita save terlebih dahulu dengan nama from customer. Lalu kita klik OK. Lalu pada tabel supplier, kita lakukan hal yang sama. Di bagian tab create, kemudian kita pilih form. Lalu kita pilih button untuk bagian bawah. Sama seperti sebelumnya, untuk save record, kemudian next. Untuk nama kita beri nama save. Lalu kita klik next. Untuk ini kita juga ubah untuk namanya save. Lalu kita klik finish. Tambahkan button lagi di sebelahnya,
kita pilih record operation, lalu kita klik add new record, lalu kita klik next. Untuk namanya kita ubah menjadi add saja, lalu next. Kemudian di bagian ini juga kita ubah add, lalu kita klik finish. Jangan lupa kita save terlebih dahulu dengan nama form supplier. Seperti ini. Lalu untuk tabel transaksi, kita juga lakukan sama seperti sebelumnya. Bagian tab create, kita pilih font, lalu kita pilih button, kita taruh bagian bawah, kita pilih record operation, untuk actionnya kita sama, pilih yang save record, lalu kita klik save, next, kemudian kita pilih save, lalu kita klik next, dan namanya juga kita ubah save, lalu kita klik finish. Lakukan lagi untuk yang button lagi sebelah save, kita klik record operation, lalu kita klik add new record, lalu next, lalu kita pilih add, kemudian kita pilih next, kita ubah juga, lalu finish. Guna untuk save ini untuk menyimpan, sedangkan untuk add ini untuk menambahkan dari kode transaksi atau ID customer, kode barang, atau dari tabel barang customer supplier untuk data yang berikutnya akan disimpan. Jika sudah, ini kita simpan dengan form transaksi. Sehingga di sini sudah ada tampilan untuk tab form barang, form customer, form supplier, dan form transaksi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan untuk cara pembuatan relasi. Yang pertama, kita memilih ke menu create, kemudian kita pilih untuk lalu yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasinya. Yang pertama-tama kita ke menu bagian ke menu database tools, lalu kita pilih relasi di bagian relationship, lalu kita klik, kita tambahkan semua tabel yang sudah tersedia. Yang pertama tabel barang, lalu kita klik add, tabel customer, semua tabel ini kita add semua. Tabel transaksi. Jika sudah, kita klik close, lalu kita pilih di bagian kemudian kita pilih di bagian kode barangnya, kemudian kita pilih di bagian create new, kemudian kita pilih di bagian di sini untuk tabel barang, tabel kita bikin tabel supplier, lalu ya kan bagian leave column kita pilih ID supplier, dan right column-nya kita pilih ID supplier. Lalu klik OK. Jangan lupa bagian info referensial integer ini kita klik checklist, lalu kita klik create. Kemudian kita pilih untuk tabel customer ke sebelah sini, untuk transaksi di sebelah sini. Lalu kita pilih untuk lalu kita dapat melakukan begitu ulang dengan cara yang sama.
Jadi sudah tersedia untuk semua tabel barang, tabel customer, tabel supplier, tabel transaksi, untuk query dan from, dan ini relasi. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.